Pada pertemuan pertama mata kuliah teknologi benih ini, kita akan mulai dengan ngobrol santai dulu tentang ruang lingkup perkuliahan dan kenapa benih itu penting banget dalam dunia pertanian. Perlu dipahami bahwa benih itu bukan sekadar bahan tanam biasa, tapi jadi faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya produksi tanaman. Selanjutnya, kita akan sama-sama memahami batasan dan konsep dasar benih. Di bagian ini, akan dibahas perbedaan antara benih dan biji, sekaligus melihat beberapa contoh benih dengan kondisi yang berbeda, seperti benih yang masih utuh, rusak, atau yang sudah mendapat perlakuan tertentu. Harapannya, dari sini teman-teman bisa mulai mengenali ciri-ciri benih yang berkualitas. Sejarah perkembangan teknologi benih. Di luar negeri. 1869, didirikan stasiun benih di Jerman, Copenhagen, dan Zurich. 1921, dibentuk the European Seed Testing Association. 1924, dibentuk the International Seed Testing Association, ISTA. ISTA memiliki semboyan. Keseragaman dalam pengujian. Kegiatan ISTA meliputi anggota, negara-negara yang tergolong dalam PBB. Pertemuan, diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Publikasi, Journal of Seed Science and Technology. 1928, diadakan peraturan internasional dalam hal pengujian benih, pertama. 1931, peraturan tersebut diterbitkan. 1974, dilakukan perubahan sistematika dalam peraturan pengujian benih, yaitu dengan memisahkan 1. Peraturan dasar, prinsip yang tidak mudah diubah. 2. Peraturan tambahan. Latar belakang ISTA. 1. Adanya ketidakseragaman, baik metode maupun hasil pengujian benih antar laboratorium. 2. Semakin meluasnya perdagangan benih antar negara. 3. Adanya keharusan moral untuk menyajikan benih yang sehat dan bersih, benih baik, sesuai dengan sertifikatnya. Perkembangan teknologi benih di Indonesia. 1905, didirikan Departemen Pertanian dan mulai dilakukan pengolahan benih unggul, padi. 1924, didirikan kebun benih kentang di Tosari dan lokasi lainnya. 1957, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat yang mengurusi balai-balai benih, penyebaran benih unggul. 1960, perbenihan dilakukan oleh Gabungan Pemancar Bibit sebagai penangkar lanjutan balai benih. Periode tersebut di atas belum masuk ke siklus teknologi benih, TB. Karena hanya benih unggul yang langsung didistribusikan kepada petani. Lembaga dan standar dalam teknologi benih. 1. ISTA, International Seed Testing Association. ISTA adalah organisasi internasional yang menetapkan metode standar pengujian benih. Peran ISTA. Menyusun aturan pengujian benih internasional. Menjamin keseragaman hasil uji mutu benih. Mendukung perdagangan benih antar negara. 2. BPSB, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. BPSB adalah lembaga pemerintah di tingkat daerah yang bertugas mengawasi dan melaksanakan sertifikasi benih di Indonesia. Tugas BPSB. Pemeriksaan lapangan pertanaman benih. Pengujian mutu benih di laboratorium. Pengertian dasar. Batasan benih menurut Sajat, 1993, adalah struktural, benih sama dengan biji tumbuhan atau biji botani yang secara anatomi sebagai bakal biji yang dibuahi. Fungsional, benih tidak sama dengan biji, karena digunakan untuk tujuan budidaya tanaman. Benih agronomi adalah benih yang mampu menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan optimal sehingga dapat mencapai produksi maksimum, yang ditunjang oleh vigor benih yang tinggi. Wahana teknologi maju. Benih merupakan tanaman mini yang telah memiliki identitas genetik yang jelas. Benih juga berperan sebagai wahana teknologi maju, karena dihasilkan melalui penerapan teknologi pemuliaan tanaman serta proses perbanyakan benih yang terkontrol. Dalam proses tersebut, mutu benih dijaga dengan mempertahankan vigor yang tinggi dan kemurnian genetik varietas. Wahana bioteknologi. Benih bukan lagi tanaman mini embrional, tetapi merupakan produk manufaktur, benih transgenik, BT, toleran herbisida. Biji mengandung tanaman mini, yang dilengkapi dengan struktur dan fisiologi yang sesuai dengan perannya sebagai unit penyebaran atau perbanyakan. Di samping itu telah dilengkapi secara sempurna dengan cadangan makanan, untuk mendukung tanaman muda sampai dia mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Bibit adalah benih yang telah berkecambah bertunas. 11 Benitu, teknologi dan ilmuwan benih.
Benih itu adalah biji. Benih itu tidak sama dengan biji. Benih itu dalam konteks agronomi. Benih itu wahana teknologi maju. Benih itu produk bioteknologi. Benih itu tanaman mini. Benih itu kecil tapi indah. Benih itu produk hari ini, janji esok hari. Benih itu harus baik dan benar. Benih itu bervigor. Benih itu bisa menipu. Oke teman-teman, coba kita lihat gambar ini. Di sini teknologi benih diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemulia tanaman dan petani. Di sisi kiri ada pemulia tanaman, plant breeders. Mereka ini yang menghasilkan varietas-varietas baru, tapi biasanya jumlahnya masih sangat sedikit, masih tahap penelitian atau pengembangan. Nah, supaya varietas itu bisa sampai ke petani, nggak bisa langsung begitu saja. Disinilah peran teknologi benih. Ibaratnya, teknologi benih ini jadi jembatan yang menghubungkan dua dunia tadi. Di tengah jembatan ini ada banyak proses penting. Mulai dari produksi benih, pengolahan, processing, penyimpanan, storage, sampai distribusi dan pemasaran. Semua tahapan ini tujuannya satu, memperbanyak benih tanpa menurunkan kualitasnya. Selain itu, ada juga proses seperti sertifikasi benih dan pengujian mutu. Ini penting supaya benih yang sampai ke petani benar-benar terjamin kualitasnya, baik secara fisik, fisiologis, maupun genetik. Nah, di ujung kanan ada petani, farmers. Mereka membutuhkan benih dalam jumlah besar dan tentunya dengan kualitas yang baik. Jadi, kalau jembatan ini berjalan dengan baik, maka varietas unggul dari pemulia bisa sampai ke petani dalam jumlah banyak dan tetap berkualitas. Intinya, tanpa teknologi benih, hasil kerja pemulia bisa terhenti di tengah jalan dan tidak sampai ke petani. Makanya teknologi benih ini punya peran yang sangat krusial dalam pertanian. Teknologi produksi benih. Teknologi benih adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari strategi dan teknologi dalam produksi benih bermutu. Teknologi benih merupakan ilmu tentang cara memperbaiki dan mempertahankan sifat genetik dan fisik benih, yang mencakup kegiatan pengembangan, penilaian, dan pelepasan varietas, serta produksi, pengolahan, penyimpanan, pengujian, dan sertifikasi benih. Feistritzer, 1975, dalam Karim, MZ, 1976. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dasar hukum terkait benih di Indonesia. Jadi, pembahasan tentang benih itu sebenarnya tidak hanya dari sisi teknis saja, tapi juga diatur secara resmi dalam undang-undang. Di sini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. Di sini lebih dijelaskan lagi tentang bagaimana sistem perbenihan itu diatur, termasuk proses produksi, sertifikasi, sampai peredaran benih. Dalam Undang-Undang Perbenihan, benih mencakup biji serta materi pembiakan vegetatif yang digunakan untuk menghasilkan tanaman baru, misalnya A. Benih jagung berupa biji hasil fertilisasi. B. Benih kentang dapat berupa mata tunas, bagian jaringan umbi, maupun biji. C. Benih bawang dapat berupa biji dan umbi. D. Benih tulip berupa umbi. E. Benih mangrove dan kelapa sawit dapat berupa kecambah. F. Benih tanaman buah-buahan dapat berupa bibit hasil perbanyakan vegetatif seperti cangkok, okulasi, sambung pucuk, dan stek, maupun berupa biji hasil perbanyakan generatif. G. Benih manggis berupa biji apomiktik, yaitu biji yang berkembang menjadi embrio tanpa melalui proses fertilisasi. H. Benih tanaman famili Poaceae berupa Caryopsis, yaitu tipe buah kering yang dinding buahnya menyatu dengan kulit biji, sebagaimana pada padi, jagung, dan gandum. Penggunaan benih unggul bermutu memberikan berbagai keuntungan penting dalam kegiatan budidaya tanaman, antara lain menghindarkan kerugian waktu, tenaga, dan biaya, karena benih memiliki daya kecambah dan vigor yang tinggi sehingga mengurangi risiko penyulaman dan kegagalan tanam. Menghasilkan produk yang tinggi dan benar sesuai dengan varietas, karena benih memiliki kemurnian genetik yang terjamin sehingga sifat dan potensi hasil varietas dapat diekspresikan secara optimal. Tanaman tumbuh cepat dan serempak, yang memudahkan pengelolaan budidaya seperti pemupukan, pengairan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Mencapai produksi maksimum, karena benih unggul bermutu mampu memanfaatkan faktor lingkungan dan input budidaya secara lebih efisien. Mutu benih mencakup 1. Mutu fisik.
Mutu fisik berkaitan dengan kondisi dan penampilan benih, meliputi benih bersih dari kotoran dan bahan asing. Bentuk dan ukuran homogen. Warna cerah dan normal sesuai varietas. Tidak mengalami kerusakan mekanis. Tidak rusak akibat serangan hama dan penyakit. 2. Mutu fisiologis. Mutu fisiologis berhubungan dengan kemampuan benih untuk hidup dan tumbuh, meliputi viabilitas benih, daya hidup dan daya kecambah. Vigor benih. Kadar air benih yang sesuai standar. Daya simpan benih yang baik. 3. Mutu genetik. Mutu genetik menunjukkan tingkat kemurnian varietas benih yang ditandai oleh persentase kemurnian genetik yang tinggi. Keseragaman sifat sesuai deskripsi varietas. Memenuhi persyaratan kesehatan benih. Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk tetap hidup dan berkecambah apabila berada pada kondisi lingkungan yang sesuai. Indikasi viabilitas benih ditunjukkan oleh kinerja benih yang menandakan bahwa benih tersebut masih hidup. Penilaian viabilitas benih umumnya dilakukan dengan pendekatan fisiologis, yaitu penilaian terhadap fenomena pertumbuhan, seperti 1. Munculnya kecambah normal. 2. Perkembangan akar dan plumula. 3. Persentase daya kecambah benih. Pendekatan biokemis. Pendekatan biokemis adalah penilaian viabilitas benih berdasarkan aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam benih. Benih yang masih hidup akan menunjukkan aktivitas biokimia tertentu, antara lain 1. Aktivitas enzim. 2. Laju respirasi. 3. Sintesis dan ketersediaan energi, ATP. 4. Aktivitas reaksi metabolisme lainnya. Kemudian, pendekatan sitologis. Pendekatan sitologis adalah penilaian viabilitas benih berdasarkan kondisi dan integritas sel penyusun benih. Viabilitas dideteksi melalui pengamatan terhadap 1. Kondisi kromosom. 2. Keutuhan membran sel. 3. Struktur dan fungsi mitokondria. 4. Organela sel lainnya. Pendekatan matematis merupakan metode penilaian viabilitas benih dengan cara mengkuantifikasi hasil pengamatan dari suatu tolok ukur viabilitas ke dalam rumusan atau model matematika. Pendekatan ini digunakan untuk menduga viabilitas benih secara cepat dan objektif. Tolok ukur yang digunakan dapat berupa 1. Persentase daya kecambah. 2. Kecepatan dan keserempakan tumbuh. 3. Indeks vigor. 4. Parameter hasil uji laboratorium lainnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Seperti apa sih benih yang baik dan benar? Benih yang baik itu harus punya beberapa kriteria utama. Pertama, mutu fisik yang baik, artinya benihnya bersih, tidak rusak, ukurannya seragam, dan bebas dari kotoran atau campuran. Kedua, mutu fisiologis yang tinggi. Ketiga, yang gak kalah penting adalah identitas genetiknya harus benar dan murni. Nah, semua kualitas ini tidak muncul begitu saja. Disinilah peran orang benih. Maksudnya adalah semua pihak yang terlibat dalam proses perbenihan, mulai dari produksi, pengolahan, sampai distribusi. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi benih berdasarkan daya simpan. Ini penting banget, karena nggak semua benih bisa diperlakukan dengan cara yang sama saat disimpan. 1. Benih ortodoks. Benih ortodoks adalah benih yang tahan terhadap pengeringan hingga kadar air rendah dan dapat disimpan lama pada suhu rendah. Ciri-ciri: tahan pengeringan. Umur simpan panjang. Cocok disimpan dalam cold storage. Contoh: padi, jagung, kedelai, gandum. 2. Benih rekalsitran. Benih rekalsitran adalah benih yang tidak tahan pengeringan dan cepat mengalami kemunduran mutu bila disimpan. Ciri-ciri: kadar air tinggi. Tidak tahan suhu rendah. Umur simpan pendek. Contoh: kakao, kelapa, durian, rambutan. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di pertemuan pertama ini. Hari ini kita sudah mulai dari konsep dasar, peran teknologi benih sebagai jembatan, dasar hukum, sampai mengenal kualitas benih dan klasifikasinya. Ini masih pondasi awal ya, nanti ke depan kita akan bahas lebih dalam lagi, terutama yang lebih teknis.